Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari bersama mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti untuk kelas 8 semester 1 dengan judul materi Meyakini Kitab-Kitab Allah menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Simak baik-baik ya penjelasan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah artinya meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab suci kepada para rasul pilihannya. Tetapi iman kepada kitab terdahulu bukan berarti meyakini semua isi kandungan yang terdapat di dalamnya. Akan tetapi, yang dimaksud dengan beriman kepada kitab terdahulu adalah hanya meyakini isi kandungan yang sesuai dengan Al-Quran saja. Meskipun demikian, kandungan yang tidak sesuai dengan Al-Quran tidak berarti salah. Kandungan itu tetap benar, tapi hanya berlaku pada zamannya saja dan sudah dihapus dengan diturunkannya Al-Quran. Hukum beriman kepada kitab-kitab Allah adalah fardu ain bagi setiap muslim atau muslimah. Hal ini tertuang dalam Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 15 sampai 16 dan Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 136. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, mengimani bahwa turunnya kitab-kitab Allah benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, mengimani nama-nama kitab yang kita ketahui namanya, seperti Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, dan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Ketiga, membenarkan isi kandungan kitab-kitab terdahulu selama sesuai dengan isi Al-Quran. Macam-macam kitab-kitab Allah. Pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan keempat, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini penjelasan tentang kitab-kitabnya. Kitab Taurat. Kitab ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam untuk kemudian didakwahkan kepada kaum Bani Israel atau yang disebut sebagai kaum Yahudi. Pokok ajarannya: 1. Perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Larangan menyembah berhala. 3. Larangan menyebut asma Allah dengan sia-sia. 4. Perintah menyucikan hari Sabtu. 5. Perintah menghormati orang tua. 6. Larangan membunuh orang. 7. Larangan berbuat zina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi palsu. Dan 10. Larangan mengambil hak orang lain dengan cara batil. Kitab Taurat ditulis menggunakan bahasa Ibrani. Kitab Zabur. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk dijadikan petunjuk dan bimbingan baginya dan untuk umatnya. Kitab Zabur atau sering disebut Mazmur adalah merupakan sebuah kitab yang berisi doa, zikir, nasihat, dan hikmah. Zabur artinya menulis dengan sempurna atau mengukir di atas batu. Kitab Injil. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa pada awal abad 1 Masehi. Kitab ini berisi ajaran pokok yang sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Dan kitab Injil menggunakan bahasa Suryani. Al-Quran. Firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang terakhir dan merupakan mukjizat terbesar sepanjang masa. Tujuan diturunkannya Al-Quran yaitu untuk menuntun umat manusia
ke jalan yang benar agar selamat hidup di dunia dan di akhirat. Hal ini tertuang dalam Quran Surat Al-Ma'idah, surat kelima ayat 47. Suhuf, wahyu Allah selain dalam bentuk kitab. Suhuf ini terdiri dari lembaran-lembaran. Adapun Nabi yang menerima suhuf adalah Nabi Adam alaihissalam menerima 10 lembar. Nabi Musa alaihissalam menerima 10 lembar. Nabi Ibrahim alaihissalam menerima 10 lembar. Nabi Idris menerima 30 lembar dan Nabi Sid menerima 50 lembar. Suhuf kepada Nabi Musa dan Nabi Ibrahim adalah lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Lembaran-lembaran ini sudah hilang dan tidak diketahui isinya. Namun, sebagian isi suhuf-suhuf itu ada yang diberitakan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Misalnya, ajaran suhuf Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam yang terdapat dalam Quran Surat An-Najm, surat ke-53 ayat 36 sampai 41. Berikut ini isinya. Pertama, seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kedua, manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Ketiga, perbuatan manusia kelak akan diperlihatkan kepadanya. Keempat, perbuatan manusia akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Bukti keimanan terhadap Al-Quran dapat dilihat dari kecintaan seseorang terhadap Al-Quran. Pada masa Nabi Muhammad SAW, sahabat-sahabat Nabi adalah orang yang sangat mencintai Al-Quran. Setiap mendapatkan ayat dari Nabi Muhammad SAW, banyak sahabat yang meluangkan waktu untuk menghafal, memahami, dan merenungi serta mengamalkan isi kandungannya. Kemudian, generasi setelah sahabat, yakni tabi'in. Mereka bersemangat membaca Al-Quran tanpa mengenal waktu. Kecintaan mereka terhadap Al-Quran dibuktikan dengan menjadikan Al-Quran sebagai teman dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian tabi'in ada yang mampu menghatamkan membaca Al-Quran dalam waktu sehari. Bahkan ada juga yang menghatamkannya di antara waktu zuhur dan asar. Selanjutnya, generasi pecinta Al-Quran. Bagaimana cara membuktikan keimanan kita terhadap Al-Quran? Yang pertama, membaca. Membaca adalah tangga pertama dalam mencintai Al-Quran. Agar mampu menuju tangga cinta Al-Quran berikutnya, kalian harus bisa membaca Al-Quran dengan baik. Karena itu, kalian harus belajar ilmu tajwid. Yang kedua adalah memahami arti Al-Quran. Memahami arti dapat dilakukan dengan cara membaca terjemah Al-Quran serta mengikuti majelis-majelis kajian Al-Quran. Pemahaman terhadap Al-Quran harus dihubungkan dengan tantangan perkembangan zaman yang terus berubah sehingga Al-Quran mampu memberi solusi terhadap persoalan yang sedang terjadi. Ketiga, mentadaburinya, yaitu merenungkan maknanya dan membangun kesadaran dalam diri agar terdorong untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa diamalkan, Al-Quran tidak akan bermakna secara maksimal. Keempat, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari merupakan tangga cinta tertinggi terhadap Al-Quran. Capaian kecintaan dan keimanan seseorang terhadap Al-Quran dilihat dari perilakunya sehari-hari. Selanjutnya, hubungan dengan umat yang beriman kepada kitab-kitab terdahulu. Hubungan yang harmonis di antara orang-orang yang beriman kepada kitab Allah dapat diwujudkan dalam perilaku yang saling menghargai perbedaan, saling menghormati antar sesama, serta saling bekerja sama dan berkolaborasi dalam membangun masyarakat. Dengan menemukan persamaan, maka hubungan yang harmonis di antara umat beragama di masa lalu dapat dibangun kembali pada masa kini. Hubungan yang harmonis itu
terwujud dalam perilaku yang saling menghargai perbedaan, saling menghormati antar sesama, serta saling bekerja sama dan berkolaborasi dalam membangun masyarakat, sebagaimana kerjasama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW bersama para ahli kitab dan penduduk Madinah lainnya dalam Piagam Madinah. Nah, demikian tadi materi tentang meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Semoga kita bisa menjadi generasi yang cinta terhadap kitab Allah dan menjadi manusia yang bisa bertoleransi. Sampai bertemu di materi berikutnya. Assalamualaikum